Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang menjadi seruan orang-orang banyak yang tidak terima, orang komplain. Kenapa gereja ditutup? Kenapa gereja tidak dibuka? Orang komplain, orang mengatasnamakan Tuhan, mengatakan Tuhan marah karena gereja ditutup. Nah, pertanyaannya, apakah itu dari hati yang tulus? Apakah itu hanya sekedar membela agama? Pertanyaannya, apakah saudara mengerti apa arti gereja? Apa itu gereja? Orang sering mengatakan gereja ada dua. Satu secara rohani, yang kedua secara jasmani, secara fisiknya. Nah, ini yang tidak ada di dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah mengatakan gereja yang dua. Tuhan tetap mengatakan gereja yang gereja itu satu. Karena kalau dua, mempelai itu satu. Kalau dua berarti mempelai sedang melakukan poligami. Tapi gereja itu satu. Apakah saudara mengerti apa itu gereja? Atau saudara mengerti gereja itu karena kata orang lain? Kita harus cari dari kebenaran firman Tuhan, apa itu gereja. Gereja dalam bahasa Portugisnya disebut dengan igreja. Dari bahasa Yunani dipakai kata eklesia, dari dua kata keluar, yang kita biasa dengar kalau dalam bahasa Inggris itu kata exit, keluar. Kaleo, dipanggil keluar. Dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di sana dijelaskan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di sini jelas Rasul Petrus menjelaskan apa itu gereja. Yaitu gereja adalah persekutuan atau kumpulan orang-orang. Kita garis bawahi kata orang-orang. Persekutuan orang-orang. Bukan persekutuan rumah-rumah, bukan persekutuan gedung-gedung. Orang-orang seperti apa? Pertanyaannya, jika ada sebuah rumah, kalau kita di tanah Batak ini, rumah itu untuk menandakan rumah si A, tulisannya, marganya dibuat di depan pintu rumahnya. Contoh, di depan rumah ada tulisan A. Sialagan. Pertanyaannya, siapakah A. Sialagan? Apakah A. Sialagan itu adalah rumah itu? Ataukah orang yang tinggal di rumah itu? Jika saudara mengatakan A. Sialagan adalah rumah itu, maka jika rumah itu dihancurkan, maka A. Sialagan tidak ada lagi. Tapi jika saudara mengatakan A. Sialagan adalah orang yang punya atau yang tinggal di rumah itu, berarti A. Sialagan, begitu rumah itu hancur, tetap A. Sialagan ada. Nah, kalau kita berkata gereja itu adalah gedung, begitu dihancurkan kita mengatakan gereja sudah tidak ada lagi. Apakah benar gereja tidak ada lagi? Ataukah kita mengatakan gereja adalah kumpulan orang-orang yang bersekutu dalam gedung itu?
Jika gedungnya ditutup, jika gedungnya dihancurkan, gereja masih ada. Nah, kita bahas tadi, jika Petrus mengatakan bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang kamu dipanggil keluar dari mana? Dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu apa? Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Jika saudara adalah orang-orang yang dulunya ada dalam kegelapan, melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan yang jahat, lalu saudara mau dipanggil oleh Tuhan keluar dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib, hidup dalam perbuatan-perbuatan baik, perbuatan yang benar, maka saudara adalah gereja. Jika gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, lalu kembali kepada gelap, apakah itu adalah gereja? Jika saudara mengatakan saudara adalah gereja, tetapi kembali melakukan perbuatan-perbuatan gelap di dalam gedung itu yang saudara namakan gereja, saudara melakukan korupsi, nepotisme, ada curi-mencuri, ada sikut-menyikut di dalamnya, apakah saudara juga masih disebut gereja? Karena gereja itu adalah yang dipanggil dari gelap kepada terangnya ajaib dan tidak ditambahi, boleh lagi kembali kepada gelap. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang bangun gereja? Suatu kali Yesus berbicara dengan murid-muridnya, menurut kamu aku ini siapa? Ada yang jawab Elia, ada yang jawab Yohanes Pembaptis. Jawaban berbeda-beda. Tiba-tiba Petrus berbicara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, bukan kau yang ngomong itu Petrus, tapi Bapakku yang taruhkan perkataan itu dalam mulut. Lalu Yesus mengatakan sebuah kalimat yang memicu perbedaan pendapat, bahkan mungkin sampai hari ini. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Pertanyaannya, apakah Yesus berbicara seperti ini? Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini. Saya yakin Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak menjelaskan engkau adalah Petrus, engkau batu karang. Tapi bukan batu karang yang besar yang dimaksud, karena tidak ada yang bisa menggantikan dia. Itu Yesus. Yesus tidak menjelaskan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Kalau Petrus adalah batu karang yang dimaksud oleh Yesus sebagai landasan mendirikan gereja, maka pada waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, gereja itu lemah sekali. Betapa malangnya gereja itu. Dan pada waktu Petrus makan bersama orang-orang tidak bersunat, tiba-tiba Paulus muncul, dia malu, sembunyi, tinggalkan orang bersunat. Sampai beberapa orang ngikut-ngikut dengan Petrus. Lalu Paulus katakan, kau orang munafik. Apakah seperti ini gereja yang Tuhan maksud? Masih ingat pujian, batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Siapa yang dimaksud? Apakah Petrus batu karang yang teguh itu perlindungan kita? Tidak. Yang dimaksud di situ adalah Yesus batu karang yang teguh. Begitu Petrus ngomong engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dasar hidup kita percaya ini adalah Yesus. Batu karang kita adalah pemahaman, pewahyuan bahwa Yesus itu anak Allah. Itu batu karang yang teguh. Teguhnya kita di situ. Dasar gereja adalah Yesus, dialah batu penjuru kita.
bukan Petrus, bukan manusia. Akhirnya jemaat mengatakan gembalanya seperti batu karang yang teguh, dibela mati-matian. Walaupun sudah berdosa, walaupun salah, tetap didukung habis. Lupakan kesalahannya karena menganggap seperti batu karang dan terseret-seret dengan dosanya. Yesus ini menjelaskan bahwa batu karang itu adalah dia sendiri, pemahaman bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Saya pernah bertanya kepada orang-orang yang baru lulusan dalam sekolah teologi, katanya, tamat dari sini apa misimu? Saya akan mendirikan gereja. Saya akan mendirikan gereja, luar biasa. Tanya lagi, kamu gimana? Oh, aku akan mendirikan gereja, buka pelayan di mana-mana. Sekilas sepertinya bagus, tetapi maknanya itu sangat-sangat salah. Yaitu apa? Ini ibarat jeruk makan jeruk. Gereja itu adalah kumpulan orang percaya keluar dari gelap kepada terang yang ajaib, mau mendirikan lagi kita kumpulan itu. Kita adalah gereja. Saya dan saudara adalah gereja. Siapa yang bisa mendirikan gereja? Jelas Yesus berkata dalam Matius, yang mendirikan gereja siapa adalah Yesus. Yesus berkata, aku akan mendirikan. Yesus yang mendirikan gereja, bukan kita, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan ketua yayasan. Itu Yesus. Aku akan mendirikan jemaatku. Saya pernah bertanya, coba survei kepada anak-anak sekolah, bertanya kepada mereka, ada jemaat kalian? Ada, Pak. Oh, berapa jemaat kalian? Dia berkata, jemaat kami, Pak, sudah 300 orang. Wah, luar biasa. Kalian? Tanya lagi pada berikutnya. Oh, jemaat kami, Pak, sudah banyak, sudah 800 orang. Wah, luar biasa, hebat. Kamu? Jemaat kami masih sedikit, Pak. Berapa? Masih 30-an orang. Kalau begini modelnya, maka semua orang menganggap ini punyaku, ini jemaatku, dan mengatakan pencuri domba. Karena menganggap itu punyanya. Sementara dia juga domba. Bisakah domba mencuri domba? Kita adalah domba-dombanya, dia adalah gembala. Tuhan adalah gembala kita. Kita harus posisikan kita sebagai domba. Kita semua domba, dia gembalanya. Kita semua adalah gereja. Kalau kita tidak gereja, Yesus sebagai mempelai pria, kita tidak mau jadi mempelai wanita, lalu kita siapa? Tidak akan diman dengan mempelai, karena kita tidak mau menganggap diri kita adalah gereja, jemaat. Kita bukan jemaat. Banyak orang berkata kita bukan jemaat. Waduh. Lalu kalau saudara bukan jemaat, saudara itu apa? Ini karena saudara tidak mengerti apa itu gereja. Banyak orang begitu membuka pelayanan mengatakan, Tuhan kirimkan jemaatmu, kirimkan jemaatmu. Begitu Tuhan kirim jemaat, Tuhan tambahkan bilangan orang percaya, lalu berkata, semakin banyak jemaatku. Begitu mengalami goncangan-goncangan, kata Tuhan, lihat jemaatmu. Begitu mengalami tantangan, ini punyamu, ini jemaatmu, ini gerejamu Tuhan. Begitu diberkati, ini punyaku, ini jemaatku. Saya sekarang geli sendiri melihat seperti ini. Ini pemahaman yang salah selama ini melekat dalam pikiran kita. Lalu katanya, ini jemaatmu. Iya. Begitu tiba-tiba Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Kalau Yesus mendirikan jemaatnya, saudara mau bangun jemaat, berarti jemaat saudara dengan jemaat Tuhan beda. Karena ini punya Tuhan, ini punya saudara. Ambillah punya saudara, tangani sendiri.
Tuhan akan tangani jemaatnya. Tapi itu kalau jika saudara mengatakan itu jemaatmu, ambil, tangani sendiri, kerjakan sendiri. Karena saudara seperti jeruk makan jeruk. Tapi Yesus singkapkan, aku yang mendirikan gereja. Siapa? Yesus berkata, aku, dia yang mendirikan gereja. Bukan kita. Tidak akan bisa kita dirikan gereja karena kita sendiri di dalamnya. Bagaimana kita bisa mendirikan diri kita sendiri? Sementara kita lemah, kita butuh dia yang mendirikan kita. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Itu jemaat siapa? Jemaatnya Tuhan. Jika kita berkata ini adalah punya kita, lalu Tuhan berkata, pulangkan jemaatku. Mau jawab apa kita kepada Tuhan? Karena itu jemaatnya siapa? Jemaatnya Tuhan, bukan punya kita. Jadi jangan lagi katakan ada mencuri domba, ada curi domba. Karena domba itu punya Tuhan semuanya. Ini bukan punya nenek moyang kita, ini bukan punya keluarga kita, ini punya Tuhan. Jadi kita bersyukur dalam situasi-situasi sekarang, kalau dikatakan tutup gedung gereja, itu bukan gereja yang ditutup, itu hanya gedung yang ditutup. Supaya saudara memahami, saudara itu gereja, saudara bisa bersekutu bersama. Dengan ditutupnya untuk sementara gedung-gedung tempat peribadatan, itu yang ditutup bukan gereja, tapi gedung. Hasilnya di rumah-rumah Tuhan sedang menggerakkan, bangun persekutuan, gereja berdiri, gereja dibangun. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan menggerakkan pria-pria menjadi imam dalam rumah tangga. Tuhan menggerakkan istri, anak-anak bersekutu bersama-sama, menunjukkan bahwa mereka adalah gerejanya Tuhan. Kita gereja, kita harus tahu siapa kita. Yesus mengingatkan, alam maut sekalipun tidak akan menguasai gerejanya. Alam maut tidak menguasai gerejanya. Jadi kalau ada pandemi seperti ini, kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan apakah ada seperti ini lagi. Tiba-tiba dihancurkan gedung rumah ibadah, saudara nangis-nangis, Tuhan lihat gerejamu, itu gedung. Yang Tuhan tunjukkan gereja itu siapa? Diri kita. Kita orang percaya. Kitalah gereja yang mau Tuhan bangun. Disusun rapi. Karena Petrus tahu betul apa yang Yesus maksud. Bahwa bukan dia sebagai batu penjuru, bukan dia batu karang di mana gereja dibangun sebagai landasannya, sebagai dasar gereja. Tapi dia tahu dia adalah batu hidup. Sebab itu dia mengatakan dalam tulisannya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Petrus ajak kita, mari biar diri kita dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah Allah, rumah rohani. Bukan diri kita menjadi alat untuk membangun gedung ini. Bukan diri kita untuk melengkapi gedung ini. Semen disatukan, tidak. Tetapi yang dimaksud Petrus, bahwa dia mengerti bahwa kita ini adalah batu-batu hidup. Kita batu karang kecil yang Tuhan mau pakai untuk pembangunan rumahnya. Rumah rohani, bukan rumah jasmani. Karena Yesus bicara bukan melulu perkara-perkara jasmani, dia fokus kepada perkara rohani. Saudara dan saya adalah gereja. Dan jika kita adalah gereja, mari jangan kembali. Dan jika kita adalah gereja yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib, jangan lagi kembali kepada gelap. Jangan lagi lakukan perkara-perkara yang gelap. Jangan lagi lakukan hal-hal yang membuat kita masuk dalam kubangan lumpur.
banggalah kalau kita bisa dipakai dalam suatu bangunan rumah rohani. Kesempatan bagi kita untuk membuktikan siapa kita. Semua ciptaan bisa Tuhan pakai. Orang yang baik maupun orang jahat, karena itu haknya dia. Dia pakai untuk kehendaknya. Dia pakai untuk melaksanakan maunya. Kesempatan untuk bisa bekerja di sebuah instansi yang mewah, yang besar, itu banyak keinginan orang. Sama seperti Tuhan. Percayakan kepada kita kesempatan untuk mendapat hak istimewa melayaninya. Ini kesempatan yang harus kita hargai dan diresponi tidak dengan setengah hati dan terpaksa. Kepercayaan dan kehormatanlah jika kita bisa melayani Sang Raja Semesta. Fokus dalam pembangunan manusia batiniah, pembangunan manusia rohani. Jadi setelah pandemi ini selesai, seandainya nanti kita berkumpul kembali dalam sebuah gedung gereja, mari sama-sama kita tunjukkan bahwa kita adalah gereja. Bukan lagi di saat khotbah membuka-buka handphone, melihat Facebook, melihat YouTube, melihat Instagram, melihat WhatsApp, tapi fokus melihat kebenaran firman Tuhan dan mendengar sabdanya, mendengar dia berbicara di hati kita, meneguhkan kita, karena kitalah gerejanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara dan saya adalah gereja. Mari gereja Tuhan, bangkitlah. Waktunya Tuhan menyingkapkan kebenaran ini bagi kita, supaya kita sadar, tidak sedih akan gedung-gedung yang ditutup itu, tidak sedih akan perkumpulan yang tidak bisa bersama di luar sana, tetapi bangga Tuhan sedang membangun manusia batini kita, supaya kita mempersiapkan mesbah-mesbah dalam rumah tangga, mempersiapkan banyak mimbar-mimbar dalam rumah-rumah, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah gereja sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Tuhan memberkati.